Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih yang insyaallah kita sama-sama diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya nikmat yang tidak ada taranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang mengantarkan kita ini meringankan langkah ke masjid yang mulia ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah melewati separuh Ramadan. Itu artinya kita ini, doa-doa kita ini sudah diijabah oleh Allah SWT. Doa kita ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, doa kita sudah diijabah oleh Allah. Ada keponakan saya meninggal 1 hari sebelum Ramadan. Bersyukur kita ini, alhamdulillah masih diberikan umur sampai detik ini, dan insya Allah sampai melampaui bulan Ramadan insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu saja kita tidak akan melewati bulan yang penuh dengan ganjaran pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bulan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT, setiap amal ibadah kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah, bukan 10 kali lipat, bukan 100, bahkan bukan 700, dan insya Allah mungkin ribuan kali lipat. Apalagi nanti ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, ibadah kita akan dinilai oleh Allah sama dengan 1000 bulan. Masya Allah. Maka bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang kita ini dianugerahi Allah SWT. Kalau di masjid saya di Pondok Ungu ini udah tinggal 3 baris, Pak. Alhamdulillah di sini masih penuh. Ya. Subhanallah. Allah, kita bersyukur. Sebab apa? Rizki itu bukan cuma uang, Pak. Rizki itu bukan cuma makanan. Rizki itu bukan gaji, bukan kita dapat uang bonus dan sebagainya. Tapi rizki itu ketika kita diringankan oleh Allah untuk beribadah. Sama ketika kita berangkat dari rumah ke tempat tarawih ini, ringan rasanya, itu adalah rezeki dari Allah SWT. Ketika nanti malam, ketika istri kita sedang masak, kita bangun, kita sholat tahajud, itu juga rezeki dari Allah SWT. Ya. Jadi rezeki itu Allah itu banyak, nikmat Allah itu banyak, nggak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau pasti tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat itu bukan cuma yang enak-enak. Ketika kita ringan bangun malam, ketika kita ringan tilawah Quran, saya yakin ada yang sampai hari ini sudah 2 kali khatam, saya yakin ada. Minimal 1 kali khatam Quran. Karena targetnya selama Ramadan dia 3 kali khatam Quran. Itu juga rizki dari Allah SWT.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada amalan di bulan Ramadan ini yang sangat luar biasa, ya. Selain kita tilawah Quran, taraweh, ya, dan tentu saja puasa, yaitu sedekah. Sedekah itu ada dua macam, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang punya emas sampai detik ini, ya, selama setahun punya emas 85 kg, 85 gram, ya, bukan kilogram, ya, 85 gram, dia wajib zakat, ya. Jadi setiap tahun dihitungnya 2,5%. Kalau harga emas sekarang 900.000 dikalikan aja, terus dikali 2,5%, itu zakatnya sekitar 2 jutaan. Sekarang Basnas menetapkan juga zakat profesi. Orang yang gajinya akumulasi selama setahun lebih dari 85 gram emas, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang gajinya dihitung, misalnya kalau Basnas ngitungnya, orang yang gajinya sebulan minimal 6,5 juta itu sudah kena zakat profesi, zakat penghasilan. Boleh dibayar tiap bulan, boleh setahun, ya. Kalau ada di antara kita ini, saya yakin banyak, ya, yang gajinya 6,5 juta di atas UMR, itu wajib zakat 2,5%. Setiap bulan boleh dikeluarkan, ya, sekitar 175.000. Kita bulatkan menjadi 200.000. Masukkan kotak infak masjid atau serahkan kepada takmir masjid, ya. Serahkan kepada panti yatim atau digilirlah, panti yatim ini, panti yatim itu, masjid ini, masjid itu. Silakan. Ini yang muda-muda ini yang punya gaji itu wajib, nggak boleh tidak. Ada juga sedekah yang sifatnya sunnah, yaitu infak, ta'awun dan sebagainya. Sedekah itu Bapak Ibu artinya, ya, salah satu artinya adalah jujur, benar. Abu Bakar As-Siddiq, ya, disebut, kenapa disebut As-Siddiq? Karena dia orang yang jujur, ya. Nah, orang yang rajin sedekah, ya, itu bisa disebut As-Siddiq, jujur, benar, tidak curang, tidak pelit. Itu artinya sedekah, salah satu artinya, ya. Karena itu orang yang sering infak di masjid, yang sering menyantuni anak yatim, ya, insya Allah dia termasuk orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah, ya, mendengar dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, apa amalan yang paling membuat Allah senang? Ya. Ternyata amalan itu bukan sholat, bukan puasa, ya. Tapi yang bikin Allah senang itu, yang bikin Allah enjoy adalah sedekah, ya. Itu amalan yang paling unggul. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, orang yang rajin sedekah itu nggak perlu banyak Bapak Ibu, ya, nggak perlu yang hebat-hebat, nggak perlu diekspos, ya, nggak perlu diupload. Tapi sedekah itu, ya, kalau Nabi dalam satu riwayat hadis dikatakan ketika bulan Ramadan, dia itu sedekah itu tiada hari tanpa sedekah, ya. Pagi, siang, sore sedekah. Sedekah itu juga bukan cuma duit, ya, tapi juga bisa berupa makanan. Minimal senyum itu juga sedekah. Kita jangan khawatir, nggak seperti orang yang, ya, banyak uang di sini sedekahnya 10 juta, 20 juta. Tapi kita mungkin ada yang masih penghasilannya sedikit, nggak mesti berjuta-juta. Yang penting sedekah sering, ya,
Itu tandanya ya, kita insya Allah menjadi orang yang as-siddiq. Di dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, ini sering kita dengar ya, ayat Quran ini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ayhamul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan, yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian. Ayat ini menceritakan ketika orang baru saja meninggal, kemudian Allah perlihatkan amalnya, kemudian dia gemetar, ya, takut nanti di yaumil hisab dia nggak nyampe amalnya itu, banyakkan dosanya. Maka dia minta, ya Allah, berikan waktu aku sedikit saja, sehari saja, ya, hidupkan lagi aku, kembalikan lagi ke dunia supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Jadi ketika dia ingin dikembalikan ke dunia itu, bukannya ingin sholat, bukannya ingin puasa, tapi bersedekah. Karena apa? Sedekah itu ganjarannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mempelajari surah Al-Baqarah, ya, sedekah itu bukan 700 kali lipat nilainya. Tadi kita cemplungin misalnya di kotak amal itu 10.000 kali 700, udah 700.000. Tetapi digambarkan di dalam surah Al-Baqarah, sedekah itu ya seperti pohon yang satu tangkainya menghasilkan 10, ya. Terus ranting akan kain lain lagi menghasilkan lagi, terus begitu, ya. Jadi berantai, berlipat-lipat manfaatnya. Karena itu masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini, ya, amalan yang paling dahsyat itu ya, adalah sedekah, berinfak, berzakat. Jangan lupakan zakat fitrah, zakat mal. Ingat-ingat penghasilan kita. Jadi bukan cuma gaji aja Pak yang zakat penghasilan itu. Kita buka warung, kita buka toko online, kita buka bisnis, dihitung. Ya. Kalau kita mau bayar tahunan silakan, mau bayar bulanan ya silakan. Dan karena waktunya sedikit, saya tidak bisa memaparkan begitu banyaknya ya manfaat fadilah sedekah ini. Ya. Selain pahalanya berlipat ganda, ya, di bulan Ramadan ini setiap amalan-amalan sunnah apalagi sedekah itu sama ya, nilainya dengan amalan wajib. Sedekah itu meredam amarah Allah, ya. Selalu membuat Allah itu senang apabila kita menjatuhkan tangan kita ya, untuk bersedekah. Itu Allah senangnya bukan main. Sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Sedekah itu kita didoakan sama malaikat ya. Setiap hari itu malaikat itu turun, dua malaikat itu turun ya. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah pengganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berinfak. Itu malaikat berdoa itu pagi. Yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya ya, di waktu pagi sampai sore. Itu doa malaikat. Jadi kalau kita sedekah, itu kita akan didoakan oleh malaikat. Doa itu menolak bala, menolak kecelakaan. Makanya kalau ada orang yang rajin, kalau dia mau berangkat pergi, apalagi ke tempat yang jauh, dia berinfak dulu ya. Sedekah juga menambah kemuliaan atau derajat.
Sedekah akan menghindarkan kita dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu banyak ya, sedekah, manfaat sedekah, fadilahnya, dan insya Allah ya, sekali lagi saya tekankan, sedekah itu tidak mesti gede. Sedekah itu ya, yang penting rutin, rajin, itu aja ya. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan ada event-event sedekah yang di situ pahalanya digandakan oleh Allah. Sedekah di hari Jumat, sedekah di bulan Ramadan tentunya, sedekah di waktu subuh, luar biasa. Jadi jangan khawatir. Mana yang lebih afdol? Sedekah ketika kita lagi banyak penghasilan, lagi banyak pendapatkan, dengan ketika kita sedang jatuh bangkrut. Jadi sedekah yang paling disenangi Allah itu ketika kita sedang susah, ya, ketika kita sedang pailit, ketika kita sedang fakir, kita bersedekah. Ya. Itu yang paling afdol. Kalau kita banyak uang di deposito kita ada uang ratusan miliar, kemudian sedekah 1 miliar. Sama aja nilainya dengan orang yang lagi nggak punya duit, dia sedekah 10.000, begitu. Sama-sama Allah merasa senang kepadanya dan selalu didoakan oleh mereka. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sisa waktu Ramadan yang tinggal 14 hari ini betul-betul kita manfaatkan dengan segala amalan-amalan semaksimal mungkin. Ya sholatnya, ya sedekahnya, ya zikirnya, ya tilawahnya, semuanya. Karena ini kesempatan yang paling baik yang kita akan ketemu nanti setahun yang akan datang. Ya. Syukur kita masih ada umur. Ya, kalau kita nggak bertemu lagi dengan Ramadan, betapa nelangsanya kita. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.